Kalian pernah nggak sih ngelihat poster ini atau ini? Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ya desainnya kayak gini? Poster-poster ini adalah karya April Grayman. Siapa sih emangnya April Grayman? Nah, April Grayman adalah desainer grafis kontemporer Amerika Serikat yang sangat berpengaruh di dunia grafis desain. Lahir pada tanggal 22 Maret 1948, berawal dari menjadi seorang mahasiswa desain, Grayman mulai bekerja sebagai kurator desain di Museum Modern Art di New York sebagai freelancer desain. Sebelum ia berpindah ke Los Angeles dan mulai mendesain poster grafis. Nah, kenapa beliau disebut sebagai tokoh penting di dunia desain grafis? Pada tahun 1970, para desainer itu takut sama digitalisasi. Mereka khawatir bahwa kesalahan dalam penerapan teknologi baru akan memberi dampak negatif, terutama kepada tanggung jawab mereka dan dampak desain terhadap masyarakat. Tapi April Grayman embrace that idea. Ia lalu mendirikan studio desain pertamanya yang dinamakan April Grayman yang sekarang bernama Made in Space, di mana ia dipengaruhi oleh perpaduan teknologi, sains, gambar, dan tulisan. Karena pada saat itu teknologi belum sempurna, ia menggunakan pikselisasi dan kesalahan teknologi sebagai bagian dari seni digitalnya. Jadi kesimpulan, April Grayman adalah salah satu desainer pertama yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat desainnya. Hanya itu, April Grayman kemudian menjadi kepala desain department di California Institute of Arts. Lalu di tahun 1984, setelah Grayman membeli komputer Apple pertamanya, Macintosh, ia memenangkan Grand Prize di Macworld Macintosh Master Art Competition. Juga memenangkan banyak penghargaan lainnya seperti Vesta Awards for Outstanding Achievement of Woman dan winner of the Modern Poster Competition Museum MoMA, New York City di tahun 1988. Aiga Design Medal di tahun 1998 dan diterbitkan di banyak majalah. Dan sekarang untuk karya terbesar dari skala ukuran, di tahun 2007 ia menyelesaikan karya terbesarnya, sebuah mural publik berjudul Hand Holding a Bowl of Rice. Mural ini berukuran 2.500 meter di dua dinding gedung dan stasiun metro yang terletak di Koreatown, Los Angeles. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih beberapa contoh karya dari April Grayman yang ada di kampus Pradita. Lokasinya itu ada di perpustakaan lantai 2. Nah, untuk salah satu karya menarik dari April Grayman yang kita ambil adalah Object in Space. Nah, ini dia karyanya. Karya Object in Space ini tentang apa sih maksudnya? Nah, ini tuh salah satu contoh karya pertama yang ada di Pradita. Kebetulan kampus kita itu punya karya asli dari April Grayman. Kalau kita perhatikan pada poster berikut, ada beberapa hal menarik yang bisa kita dapat. Yang pertama, Grayman menggunakan tipografi eksperimental. Teks pada poster ini sangat mencolok dengan berbagai ukuran, gaya, dan warna. Beberapa huruf tumpang tindih, terpotong, atau bahkan terdistorsi. Ini adalah ciri khas gaya tipografi Grayman yang seringkali eksperimental dan menantang konvensi. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, warna-warnanya cerah dan kontras. Kombinasi warna pink, cerah, hijau, dan orange menciptakan kontras yang tinggi dan menarik perhatian. Penggunaan warna yang berani ini khas dalam karya-karyanya Grayman. Lalu yang ketiga ada layering dan transparansi. Elemen-elemen grafis pada poster ini ditumpuk atau di-layer satu sama lain dengan tingkat transparansi yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan efek kedalaman dan dimensi. Lalu selanjutnya ada distorsi bentuk. Beberapa bentuk pada poster ini terlihat terdistorsi atau tidak sempurna. Ini memberikan kesan yang dinamis dan tidak statis. Lalu ada tema ruang dan hubungan. Teks pada poster, terutama kalimat "a sheet of paper," isn't merely a field of space that is transferred, but a field of space that is generated. Yang artinya sehelai kertas bukan hanya sekedar bidang ruang yang dilalui tetapi bidang ruang yang diciptakan. Mengindikasikan bahwa Grayman ingin mengeksplorasi konsep ruang dan bagaimana ruang dapat diciptakan dan dibentuk melalui desain. Lalu yang terakhir ada manipulasi bentuk abstrak. Grayman seringkali memanipulasi bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, atau garis. Dalam ruang 3 dimensi, ini menciptakan ilusi objek yang melayang atau mengambang di ruang yang kosong.
Untuk poster selanjutnya, saya akan mengutip dari wawancara dengan April Grayman di April Grayman Objects in Space dan juga dari artikel oleh Cooper Hewitt yang ditulis oleh Lily Gilder, di mana April Grayman menceritakan dalam wawancara itu pada tahun 1983 ia ditugaskan untuk merancang sebuah poster pengumuman untuk acara showroom yang akan diadakan di Pacific Design Center di California, di mana poster yang ia buat itu berjudul Your Turn, My Turn. Nah, poster ini sangat menarik dan unik karena ia menggabungkan teknologi digital yang sangat inovatif dan juga dengan ruang 3 dimensi. Poster ini dirancang agar bisa dilihat dengan kacamata 3 dimensi. Nah, bagaimana April Grayman melakukan itu? Untuk mencapai efek ini, dia menggunakan teknik pencetakan di mana ia menggunakan 2 gambar yang akan ditumpuk. Teknik ini disebut anaglyph, yaitu suatu cara untuk memvisualisasikan objek dalam bentuk 3 dimensi menggunakan filter warna berbeda seperti warna merah dan sian seperti yang kita bisa lihat dari poster ini. Sehingga jika dilihat dengan kacamata 3 dimensi, elemen-elemen seperti planet, kursi, dan bentuk geometris akan terlihat seperti melompat keluar dari poster, memberikan pengalaman visual yang tidak biasa bagi audiens. April Grayman menggunakan tipe font sans serif untuk poster ini agar terlihat sederhana dan konvensional. Nah, meskipun terlihat simple, ini sangat membantu dalam menjaga keterbacaan di tengah-tengah poster yang terlihat sangat ramai dan penuh warna. Meskipun di dalam showroom di Pacific Design Center menampilkan berbagai macam produk seperti tekstil, furnitur, dan lampu-lampu, April Grayman memilih pendekatan yang lebih menuju simbolis dan abstrak, di mana ia menggunakan elemen-elemen visual seperti potongan kain, marmer, dan gambar kursi dari garis-garis untuk menggambarkan objek-objek di dalam ruang itu. Ini mencerminkan bagaimana elemen-elemen desain bisa berinteraksi di dalam ruang, sesuai dengan konsep April Grayman yang sering diceritakan tentang objects in space. Warna neon yang mencolok dan komposisi poster ini juga dipengaruhi oleh seni psychedelic dan budaya pop California pada masa itu. Contoh-contohnya adalah yang di dalam poster ini ada gambar planet, ada pola titik-titik, dan juga bentuk-bentuk geometris dan abstrak. Nah, pernyataan April Grayman yang menarik itu apa sih, Vi? Oke, quotes-nya itu, teachers of design should help the student to find their own voice. In another word, not to be a template version of the teacher, but rather to help them unfold what they already know and can bring to the table. Nah, maksudnya apa tuh, Vi? Oke, April Grayman dalam kutipan tersebut menekankan bahwa pentingnya pengembangan kreatif individu dalam pembelajaran desain. Ia berpendapat bahwa tugas menjadi seorang guru desain bukanlah untuk membentuk siswa menjadi salinan mereka sendiri, tetapi lebih tepatnya lebih membantu mereka untuk mencari suara dan gaya mereka sendiri. Nah, suara di dalam kutipan ini yang dia maksud merujuk pada pendekatan pribadi mereka sendiri. Jadi uniknya mereka sendiri. April Grayman juga menyoroti bahwa guru seharusnya tidak hanya mengajarkan teknik atau metode yang telah mapan, tetapi lebih kepada memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang sudah mereka miliki. Ini berarti bahwa proses pembelajaran seharusnya bersifat kolaboratif dan introspektif, membantu siswa untuk mengembangkan potensi kreatif mereka sendiri dan membawa ide-ide segar ke dalam karya desain mereka. Dengan demikian, pendidikan desain yang efektif adalah yang mampu menginspirasi dan mendorong siswa untuk menjadi pencipta yang mandiri dan inovatif. Proses pendidikan dalam desain seharusnya lebih bersifat eksploratif. Ketika guru memfokuskan diri pada pengembangan keunikan siswa, mereka memberi ruang bagi kreativitas individu untuk berkembang. Ini bisa berarti memberikan tantangan pikiran kritis atau memberikan kebebasan untuk bereksperimen tanpa terlalu banyak batasan. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan pengalaman pribadi dan perspektif unik mereka ke dalam pekerjaan desain mereka. Guru juga perlu memahami konteks dan motivasi di balik pekerjaan siswa untuk memberikan arahan yang relevan dan bermanfaat. Alih-alih hanya menilai hasil akhir, penting bagi guru untuk menghargai proses kreatif yang dilalui siswa, serta membantu mereka memahami bagaimana mereka bisa lebih mengembangkan ide-ide mereka.